Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua atau bapak-bapak semua. Selamat pagi, Pak. Sebelum kita memulai acara webinar hari kedua kali ini, di sini perkenalkan saya Hafiz selaku Sales Eksekutif dari PT Cipta Satria Informatika. Saya mau menjelaskan sedikit kembali mengenai apa itu perusahaan kami. Jadi perusahaan kami yaitu PT Cipta Satria Informatika ini sudah berstatus Platinum Partner untuk software Autodesk. Nah, jadi kita sudah bekerja sama dengan Autodesk dari tahun 2007 dengan industri manufacturing dan arsitektur engineering construction, dan juga kita sudah memegang authorized training center. Jadi apabila Bapak ingin training di kantor kita atau kita ke kantor Bapak juga bisa, Pak. Begitu. Nah, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan mengenai perusahaan kami, dan juga kita juga nggak hanya provide untuk Autodesk software aja, kita juga provide untuk seperti software MSC, Sophos, Adobe, dan lain sebagainya, dan juga kita soft provide untuk hardware juga, Pak. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai untuk acara webinar kedua kali ini dengan tema Inventor Camp dan Inventor Nesting dengan rekan saya yaitu Mas Kamal yang akan membawakan seminar kali ini. Kepada Mas Kamal, saya persilahkan. Ya, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan, nama saya Kamal. Saya salah satu aplikasi engineer di Cipta Satria. Saya sebelumnya di perusahaan manufacturing selama 6 tahun di bagian engineering. Jadi, kenapa saya beri informasi ini? Karena sebenarnya engineering itu kita merangkup semuanya, Pak. Jadi bukan hanya kita tentang gambar aja, bukan. Jadi kita juga harus tahu tentang proses selanjutnya apa yang telah kita desain. Nah, di sini saya mau share sedikit kenapa sih saya bawakan dua software ini. Karena dari nesting ini banyak kan biasanya kita bikin kayak cutting part gitu. Kita perlu tahu nih dari satu raw material kita itu bisa dapat berapa part dari yang kita gambar. Untuk sekarang ini kan rata-rata masih menggunakan itu AutoCAD. Nah, dari Inventor Nesting ini, saya akan menjelaskan seperti apa sih tahapan workflow dari Inventor Nesting ke CAM-nya. Jadi, dari Inventor Nesting ini, kita bisa open dari beberapa software, Pak. Misalkan saya contoh di sini, saya punya salah satu filenya itu STP gini, Pak. Sheet metal. Nah, ini berupanya bukan format dari Autodesk. Kalau Autodesk itu kan formatnya itu ada Inventor Assembly, Drawing, ada IPT juga, ada INES. Nah, tapi dari Autodesk ini, yang dari software yang ini akan dipresentasikan di webinar ini, itu Bapak sudah mengcover apa itu semua extension dari software-software gambar yang Bapak gunakan sekarang, Pak. Jadi, misalkan Bapak terbiasa menggambar itu menggunakan SolidWorks, atau Bapak terbiasa menggambar menggunakan CATIA dan NX. Nah, dari sini Bapak bisa buka semua extension itu tanpa perlu beli add-on lagi, Pak. Jadi, semuanya itu sudah di-cover oleh PDMC ini. Nah, di sini saya membuka file. Contohnya itu ada STP. Nah, di sini saya buka. Nah, di sini kan ada beberapa pilihan nih, Pak. Ada reference model itu, kita bisa tetap terima revisian atau remodeling dari si desainer aslinya. Misalkan, saya punya gambar, tapi, oh ini butuh diupdate. Misalkan saya ngegambarnya di SolidWorks. Nah, nanti dia akan update
dari gambar terakhir si Solidworks-nya ini, kalau berdasarkan reference model. Tapi kalau misalkan nggak ada perubahan, saya pakai convert model aja, saya langsung convert ke extension-nya dari inventor ini. Nah, di sini kita juga bisa beberapa ambil poin-poin yang mana yang akan digunakan di inventor ini. Misalkan saya mau ada surface-nya, atau nggak perlu, saya perlu solidnya aja. Satuannya kita bisa pilih, from source itu bisa, atau menggunakan unit dari kita sendiri, menggunakan milimeter. Nah, di sini saya tinggal oke. Nah, ini salah satu gambar yang saya buka dari STP. Nah, di sini kan nggak ada nih Pak. Biasanya kan kalau sheet metal itu kita perlu namanya itu untuk flat pattern-nya. Jadi kita bisa tahu nih pola potongnya itu seperti apa. Dan nanti akan digunakannya itu seberapa banyak dalam satu part gini. Ini kan contoh joint angsle Pak. Joint bending di corner gitu. Ini salah satu sheet metal untuk jig joint hollow gitu untuk di bagian pojoknya, cornernya. Nah, di sini kan saya perlu tahu nih untuk ukuran bendingnya itu berapa, terus dari si pola potongnya ini berapa. Kalau kita menggunakan gambar, ini kan kita perlu tahu nih jarak dari sini ke sini berapa, sini ke sini berapa. Itu kan akan makan waktu, Pak. Jadi agak rumit lagi. Nah, di inventor ini Bapak nggak perlu lagi tuh kayak begitu. Bapak tinggal langsung ke fitur 3D model ya, Bapak tinggal convert to sheet metal. Nah, tapi dari sheet metal ini kita perlu tahu, Pak, tebal materialnya dia ini berapa sih? Jadi kita perlu tahu nih untuk flat pattern-nya itu seperti apa. Nah, dari sini saya tinggal ke tools, saya tinggal measure nih dari ukuran materialnya. Nah, di sini saya dapat untuk standar materialnya dia pakai 2,5 mili untuk platnya. Nah, dari sini saya tinggal, oh ya Pak Romi nanti bisa ini waktu sementara. Nah, di sini saya lanjut lagi. Saya tinggal convert to sheet metal. Nah, dari sini ini kan sudah masuk ke sheet metal nih Pak. Di tree-nya sudah berubah. Yang tadinya 3D model biasa, kita berubah menjadi sheet metal. Nah, di sini saya tinggal pilih sheet metal default-nya itu seperti apa. Nah, dari sheet metal default-nya ini, saya ngerubah ke satuannya itu milimeter dari tebelnya. Di sini saya rubah menjadi 2,5 milimeter. Nah, materialnya Bapak bisa pilih, tentuin. Karena itu nanti akan pengaruh di prosesnya. Nah, di sini saya pakai stainless steel, sheet metal rule, nah di sini saya apply. Nah, di sini saya sudah dapat jenis si materialnya menggunakan stainless steel. Nah, dari sini gimana sih cara dapatnya itu flat pattern-nya, Pak? Nah, dari sini kan kita perlu tahu nih, kalau dibentangin itu mana aja yang bakalan ngebentang. Dari sini yang pertama kita lihat jumlah bendingnya. Nah, bendingnya di sini 1, 2, 3, dan 4. Nah, dari sini saya bisa tahu nih, berarti kalau ini dibentangin, dia akan ngebuka yang area ini, ke sini. Yang dari sini, dia akan ke sini, yang ini ke sini, dan ini akan naik ke atas. Itu kan kalau secara visual. Nah, dari sini kita bisa tinggal langsung lakukan flat pattern, Pak. Nah, di sini sudah kebuka dari si ukuran sheet metalnya dia. Jadi, dari sini saya sudah dapat angkanya untuk dikerjakannya ini proses cutting-nya. Jadi, dari proses cutting-nya ini kita tinggal bending-nya aja, Pak. Nah, di sini juga ada garis center line-nya untuk bendingnya dia. Nah, bendingnya dia, tadi kan kita bisa balik lagi ke sininya. Kita mau tahu nih,
bendingannya dia berapa sih? Nah, bendingannya dia kita bisa, kalau mau nambahin, sorry. Share. Nah, di sini bendingannya itu kan radiusnya 5,5, Pak. Jadi kita bisa menggunakan tools yang untuk bendingnya itu 5,5 mili. Sampai 90 derajatnya dia. Sini sama sini. Dapat 90 derajat. Nah, dari sini untuk flat pattern-nya kita sudah bisa lakukan untuk proses nestingnya, Pak. Ini sekilas tentang si inventornya. Nah, dari proses ini kira-kira masih ada yang bingung, Pak, untuk prosesnya? Kira-kira ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Oke. Mungkin bisa saya lanjut lagi. Nah, dari sini saya bisa save dulu, Pak. Nah, dari sini saya lanjut ke proses nestingnya. Nah, dari sini saya tinggal klik kanan modelnya. Saya tinggal create testing. Jadi, software dari Inventor ini, enaknya kita bisa langsung integrasi, Pak. Nggak perlu lagi kayak namanya ekspor-impor lagi. Jadi, Bapak bisa langsung lakukan di satu platform. Jadi, langsung satu di aplikasi tanpa perlu ekspor dulu, buka aplikasi lain, harus import dulu, nungguin proses loadingnya. Nah, dari sini kita hanya melakukan satu proses saja, tinggal klik kanan, create nest. Tentuin template-nya untuk satuan ukurnya. Nah, dari sini, si nestingnya ini dia akan otomatis ngebaca nih, oh, dia ukurannya itu 2,5 mili dan jenis materialnya itu stainless steel. Di sini saya tinggal yes. Dia akan masuk di sini, Pak. Nah, dia akan ekstrak untuk proses konfigurasinya. Di sini saya tinggal oke. Nah, di sini ada progres untuk dia proses nestingnya, Pak. Sini saya create. Dia sudah dapat ukurannya, kuantitinya. Nah, di sini ukuran dari si benda bentangannya itu dapat maksimum X-nya 196,49. Dan untuk maksimum Y-nya 220,9. Nah, di sini saya bisa pilih nih, Pak, untuk satuan positioning-nya itu di mana, corner position-nya. Misalkan kayak di upper left, berarti dari ukuran plat itu saya ngambil yang paling kiri aja di atas di kategorinya, atau lower left. Jadi bendanya itu paling ujung di kiri bawah. Nah, di sini saya tinggal oke. Nah, di sini dia akan baca nih. Di sini kan saya cuma pakai satu partnya, Pak. Tapi saya pakai ukurannya itu 2440 dan 122 ini standar ukuran plat. Nah, di nestingnya ini, misalkan saya mau rubah. Saya edit dulu. Nah, di sini saya mau kuantitinya tuh ada berapa banyak. Saya misalkan dalam satu plat ini saya mau masukin ada 35. Nah, di sini kita bisa atur, Pak. Di sini kan ada gap-nya itu. Nah, dari gap-nya itu kita bisa input nih. Untuk frame-nya terluarnya itu mau berapa mili jarak dari dia ketemu platnya. Saya misalkan, oh nggak usah terlalu banyak-banyak. Tapi yang perlu diantisipasi saat platnya bekas potongan gitu, Pak. Biasanya kan kalau kita plasma cutting, laser cutting, atau waterjet cutting itu kan biasanya
raw material itu yang bekas masih bisa dipakai, kita pakai. Nah, itu untuk mengantisipasi ada kemiringannya saat proses settingnya. Nah, di sini saya ambil amannya itu 10 mili dari sini ke sininya. Nah, terus item separation-nya itu dia akan hitungnya itu jarak dari per part-nya dia untuk bertemunya itu berapa. Nah, di sini saya pakai jaraknya itu 4 mili. Saya agak besarin aja deh. Saya samain 10. Nah, di sini saya tinggal calculate lagi. Nah, jadi seperti ini, Pak. Jadi jarak untuk part sama part ini, dia akan hitung nih. 10, 10. Nah, dari sini kita bisa dapat nih efisiensi dari satu ukuran 2440 1220 itu berapa sih efisiensinya? Nah, dari ukuran part ini dia hanya cuma pakai 30% dari si utuh partnya ini, Pak. Jadi yang terpakai itu hanya 1343 dan lebarnya itu 1168. Jadi kita udah bisa dapat 35 part itu dalam satu sheet yang efisiensinya itu 30%. Jadi saat Bapak mau lakukan proses laser cutting di sini atau terjet cutting untuk proses nestingnya, nah Bapak nggak perlu lagi tuh utuh segini 2440. Oh, saya ada nih material yang mendekati 1400 sama lebarnya masih utuh 1200. Nah, itu Bapak bisa gunakan. Jadi nilai efisiensinya itu akan lebih besar. Nah, dari sini, kan dari beberapa mesin cutting itu kan nggak semuanya membaca G-code, Pak. Jadi dari hasilnya ini, Bapak juga bisa langsung ekspor ke third party-nya itu. Misalkan Bapak punya mesin laser cutting. Nah, mesin laser cutting-nya itu biasanya kan dia ada software bawaannya sendiri. Dan itu akan terima proses pembacaannya itu menggunakan DXF atau DWG. Nah, sebelum saya melakukan ekspor, biasanya kan saya perlu tahu nih, untuk satu kayak gini tuh, satu partnya ini bisa kepake berapa sih? Nah, dari sini, Bapak juga bisa langsung nih, Pak, buat reportnya. Nah, di sini, reportnya Bapak nggak perlu kayak drag and drop lagi, jumlah material yang dibutuhkan berapa, dari Autodesk ini sudah disediakan, Pak. Jadi, yang kita butuhkan partnya itu seperti ini, dia akan proses penyusunannya. Nah, dari sini, dia akan pakai 1343. Oh, ini saya mau lebih efisien, karena kalau jarak 10 terlalu gede. Bisa nggak? Nah, di sini bisa, Pak. Bapak tinggal edit lagi. Saya tinggal edit. Saya mau item separation-nya itu 5 aja. Saya tinggal update. Nah, di sini dia bisa lebih kecil, Pak. Jadi 1285. Karena jarak yang tadinya agak jauh, dia akan merapatkan lagi. Nggak terlalu jauh. Seperti ini. Nah, reportnya saya tinggal klik 2 kali aja. Nah, di sini saya dapat dari yang tadi 1343 bisa lebih di-reduce ukuran partnya, jadi akan lebih efisien untuk 1285. Nah, dari sini kita bisa bikin report nih, Pak. Biasanya kan kadang-kadang kalau dari perusahaan itu kan perlu tahu nih, untuk satu proses cutting itu kan kita mau tahu nih, satu plat ini dipakainya untuk berapa. Karena daripada kita bikin report manual kayak harus ke Excel dulu, jumlah totalnya berapa, ini tipe partnya berapa. Jadi Bapak tinggal open filenya aja, atau Bapak dari gambarnya Bapak, itu kan sudah ada nama part name-nya, Pak. Jadi Bapak bisa tahu nih, dalam satu part ini ada berapa banyak. Ya, jadi ada jumlahnya bisa ketahuan nih 35. Orientation-nya itu saya pakai yang 0 degree, jadi dia ngunci di 0 derajat ukurannya dia. Tapi dia bisa di-rotate seefisien itu sampai ke 90 sampai 180. Nah, di mirror-nya no, karena saya pakai benda yang ukurannya kanan kiri. Tapi kalau misalkan mau bisa di
kanan kiri, Bapak tinggal centang aja diaktifkan di pengaturannya. Nah, misalkan di sini saya mau inventory-nya nih. Ini saya hide, saya nggak perlu. Sheet detailnya Bapak juga bisa lihat di sini. Sheet properties, ini di hide. Nah, dari dalam sini kita bisa tahu nih areanya yang kepake berapa. Setiap partnya ini, kan ada 35. Jadi Bapak juga bisa ngeliat grafiknya, jadi Bapak punya report sendiri, Pak. Jadi setiap dari plat yang Bapak gunakan itu kepakainya berapa. Nah, ini masih ada kelihatan nih, Pak, sisanya. Dari ukuran aktualnya nih. Nah, di sini Bapak yang terpakai itu hanya 1.400. Nah, di sini Bapak bisa menghitung harga kosnya itu kan jadi berapa, Pak. Dari harganya platnya itu Bapak bisa tahu untuk satu partnya, Bapak bisa hitung untuk harganya. Nah, di sini bisa saya save. Di save-nya itu berupa HTML atau PDF. Di sini saya coba simpan di desktop. Saya pakai ukuran A4. Nah, di sini saya coba lihat ke screen-nya. Share. Sorry. Nah, di sini saya tinggal buka. Nah, ini untuk next report-nya, Pak. Sudah berupa PDF. Jadi Bapak sudah bisa proses gambar dan Bapak nggak perlu lagi bikin report-reportnya lagi dalam satu proses laser cutting-nya itu. Nah, dari sini Bapak bisa langsung nih Pak proses. Prosesnya itu dari sini Bapak bisa ekspor. Nah, ekspornya ini Bapak mau berupanya apa? Misalkan di sini nah, di sini Bapak bisa lihat preview. Nah, di sini Bapak bisa dapat gambar layout-nya si nesting-nya ini. Jadi kalau misalkan mesin Bapak, dia nggak pakai G-code, Pak. G-code itu kan yang biasa pakai tulisan koordinat yang biasa digunakan untuk CNC gitu, Pak. Nah, dari yang hasil ini, Bapak juga bisa langsung buka nih. Jadi, dari DXF ini, Bapak bisa langsung transfer ke si third party-nya, software bawaan mesin. Biasanya juga ada yang punya atau menggunakan G-code. Oke. Nah, di sini Bapak sudah dapat layout-nya, Pak. Ukurannya, nanti ukuran ini kan Bapak sudah ada nih. Bapak tinggal masukin ke mesinnya. Di sini Bapak sudah dapat untuk layout proses cutting-nya. Ini kalau menggunakan Bapak DXF, jadi pakai software bawaan dari si mesinnya. Nah, dari sini pun bisa, Pak. Kalau misalkan, oh, Mas, mesin saya nggak pakai DXF, bacanya pakai G-code, proses laser cutting-nya. Nah, dari sini Bapak tinggal create 3D model. Di sini saya pilih assembly file, saya tinggal oke. Nah, di sini ini kan ukuran material utuhnya dia, Pak. Raw materialnya dia. Dari raw materialnya dia, saya tinggal buka nih. Dari sini kan ada beberapa komponen, ada beberapa stok. Ini jadi 3D modelnya saya. Untuk presentnya dia itu fokus ke cam-nya dia. Nah, proses cam-nya di inventor cam ini, Pak, itu bisa cukup dibilang mewakilkan semua proses di proses cam engineer-nya. Nah, dari proses cam-nya ini kita bisa lanjutkan dari yang sebelumnya itu untuk nestingnya. Dan di sini pun bisa, inventor cam itu bisa mewakili bukan hanya untuk proses pemotongan aja, Pak. Itu juga bisa untuk proses boring, slotting, kayak gitu-gitu. Untuk proses contouring itu semua sudah di-cover oleh Autodesk. Jadi, inventor cam ini bisa dibilang cukup powerful dan bisa compete dengan beberapa software cam lainnya. Dan dia juga bisa proses 5 aksis. Tapi, untuk 5 aksisnya ini hanya saya sarankan untuk proses indexing, jangan yang simultan.
Karena kalau yang simultan kita nggak tahu nih arah jalannya table-nya itu kemana, head-nya kemana. Jadi kita perlu untuk proses indexing aja. Jadi kita setup dulu, dia sampai ke posisinya, baru proses cutting-nya. Kalau misalkan simultan, saya tidak menyarankan. Tapi dari Inventor Cam ini sudah mencakup beberapa mesin 5 aksis dan yang prosesnya itu simultan. Nah, di sini saya lanjut lagi. Nah, dari sini saya kan sudah dapat nih ukurannya. Nah, di sini saya tinggal tentuin setup. Nah, dari setup ini saya tinggal tentuin operation type-nya itu saya pilih cutting. Nah, di sini stoknya saya pakai, ini saya dulu. Saya pilih yang ini, from solid. Jadi, saya ambil ukuran aktual dari yang sebelumnya, yang sudah dibuat. Nah, di sini setupnya, nah, di mesin koordinat itu kan kadang-kadang biasanya ada yang ngambil dari pojok, ada yang dari tengah-tengah partnya, Pak. Nah, di sini, kalau misalkan bendanya itu raw materialnya sisa-sisa potongan, Pak, ukurannya. Jadi, kalau misalkan sisa ukuran kan kadang-kadang ada yang miring-miring, ada yang ukurannya berapa-berapa. Nah, itu Bapak bisa ambil koordinat di tengahnya. Nah, kalau misalkan Bapak, oh ternyata bentuknya nggak beraturan, Mas, gimana caranya ya? Paling saya sarankan untuk di corner, Pak, di pojokannya. Saya ambil di sini. Nah, dari sini saya tinggal oke. Stoknya saya sudah dapat. Nah, di sini saya tinggal masuk ke 2D profile. Nah, dari 2D profile ini, saya mau proses cutting-nya itu seperti apa. Di sini saya menggunakan waterjet cutting. Nah, dari sini ada beberapa pilihan, Pak, cutting modenya. Ada yang auto, ada yang high quality. Itu yang benar-benar kalau di plasma cutting itu kan biasanya ada terak-teraknya gitu, Pak. Kayak ada tai burungnya. Jadi, untuk meminimalisir itu, kita bisa menggunakan truk high quality. Nah, kalau misalkan, oh, saya cuma butuh, yang penting terpotong, nanti karena ada proses selanjutnya untuk proses finishing-nya lagi. Nah, itu Bapak bisa menggunakan low quality. Nah, di sini saya menggunakan auto aja, karena dia akan menentukan nih dari si Inventor Cam ini, oh, di bagian pojok itu, dia harus halus banget. Jadi, saya harus memperlambat di bagian pojok-pojoknya. Sedangkan untuk lurus, kita bisa ini aja, karena saat proses lurus itu biasanya kan kalau misalnya ada itu kita bisa gerinda, Pak. Bisa kita ratain sendiri. Nah, di sini ada quality control-nya. Dia quality control itu berdasarkan quality atau berdasarkan feeding. Nah, kalau misalkan di sini saya berdasarkan feeding aja. Nah, feed rate-nya itu saya pakai 1000 mm per menit. Jadi, dia akan ngikutin standar speed dari si mesinnya. Nah, di sini dia akan minta nih Pak di geometri tab-nya, dia tentuin mana sih mau yang dipotong partnya dari satu proses cutting ini. Karena ini semuanya sama, saya ambil satu ini, klik. Nah, di sini kan saya cuma satu, kalau misalkan saya pilih satu, itu kan lama Pak. Nah, dari sini saya tinggal pilih aja nih, saya pilih kontur yang ini, saya pilih select same plan face. Jadi, dalam satu area plan yang sama ini, dia akan ambil yang ada di ukuran ininya. Jadi nggak harus satu model, tapi dia akan ambil proses cutting yang ada sama dalam plan-nya dia. Karena di sheet metal, dia akan semuanya sama di permukaannya dia. Nah, di sini kan ada lubang-lubang gini, Pak. Sedangkan kadang-kadang plasma cutting kayak lubang kecil gini tuh nggak bisa. Pasti dia akan ignore. Nah, dari sini saya tinggal pilih nih. Saya mau dalamnya aja. Nah, jadi dia akan proses cutting-nya ini aja, yang dalam-dalamnya aja, untuk yang ngelubang-lubangin. Tapi kalau misalkan saya mau pilih bagian luarnya aja, saya nggak perlu lubang-lubangnya, karena lubangnya nanti akan diproses sendiri. Nah, kalau misalkan di sini, saya mau dia boleh turunnya itu sampai berapa,
Nah, di sini saya bisa pilih nih top height-nya sama retract height-nya. Nah, di sini Bapak juga bisa nih Pak, kayak compensation-nya itu. Nah, kompensasinya itu ada beberapa pilihan nih Pak. Ada contohnya di sini bisa dilihat, itu set way compensation. Jadi, saat proses cutting-nya, yang dia ke kanan, dia akan ambil dari luarnya. Tapi kalau misalkan yang saya pilih center, dia jarak si proses center laser cutting-nya tuh Pak, biasanya kan kalau laser cutting itu ada ukuran jadi, ada ukuran potongnya Pak. Nah, kalau ukuran jadi, biasanya kan kita selalu ngambil yang dari satu way Pak. Tapi kalau misalkan, oh ini ukuran jadinya itu diminusin, jadi 2 mili. Nah, kalau misalkan diminusin, berarti kan biasanya kita pilih center Pak. Karena dari yang udah yang digambar ini ternyata bisa lebih kecilin lagi untuk sesuaian atau bisa dipakai diminusin. Jadi si desainnya itu udah otomatis bikin gambarnya itu yang siap dipotong, bukan gambar jadi matangnya. Jadi ini perlu diperhatiin. Jadi jangan sampai saat proses satu composition-nya ini yang harusnya gambar udah di offset 2 mili sama si desainer, nah si orang shop floor-nya, oh ini udah ukuran jadi, berarti dilebihin lagi, jadi makin lebih nih ukurannya. Nah itu kadang-kadang suka miss-nya itu orang desain dengan orang lapangan pasti akan seperti itu. Nah fungsinya dari si inventor nesting dan cam ini dalam integrasi dalam satu software, jadi si gambarnya itu dia bisa melakukan layout sendiri, jadi orang shop floor-nya tinggal dikasih G-code-nya, tinggal dijalanin, karena ini nggak terlalu rumit dijalankan oleh sebagai desainer. Jadi dia udah bisa tahu nih, oh ukurannya udah seperti ini, jadi bisa diatur. Nah, di sini saya bisa pilih, kalau misalkan saya pilih center dulu nih Pak ya. Nah, dari sini, centernya sudah dipilih, saya tinggal oke dulu. Jadi, untuk proses generating cutting-nya itu, dia akan ambil dari garis terluar si gambar ini. Misalkan dari gambar luarnya ini kan yang di sini Pak. Dia nanti akan proses cutting-nya ngikutin dari tengah ini. Jadi nanti ukurannya pasti akan minus. Nah, sambil nunggu proses generating ini, di Inventor Cam juga bisa lanjut ke proses selanjutnya, Pak. Jadi nggak harus nunggu ini selesai. Oh, ini udah selesai. Nah, di sini ini saya ambil contoh satu nih ya, Pak. Nah, dari contoh satu ini, saya coba lihat ininya, simulasinya. Di sini saya aktifin stoknya. Nah, di sini kelihatan, Pak. Ini biarin jalan dulu deh. Nah, ini kan udah kelihatan nih proses cutting-nya. Nah, dari sini, di sini misalkan saya transparanin, Pak. Kan dilihat di sini, ini G-code-nya itu kan dia prosesnya itu akan jatuh, Pak. Nih, tuh. Jadi dia makan setengah dari garisnya. Jadi kita mau bikin soayan minus atau soayan pas atau lebih. Jadi di sini kelihatan Pak minusnya nih. Yang ukuran partnya warna oranye ini, dan sedangkan yang stoknya itu saya matiin. Nah, di sini yang hijaunya ini kan kelihatan minus. Jadi fungsinya kompensasi di inventor cam untuk 2D profile itu dia juga menentukan dia mau center atau left. Kalau left itu dia akan ambil yang jarak dari luarnya, Pak. Nah, di sini saya tinggal pilih. Nah, dari yang left itu kan kita sudah tadi akan bikin ukurannya itu yang dari si desainernya itu udah ukuran gambar jadi, Pak. Nah, dari ukuran gambar jadi itu pun misalkan disampaikan nih, gue nggak sempat nih untuk dibuat lebihannya, tolong nanti di mesinnya di offset aja dulu. Karena kan kadang-kadang si desain itu juga ada yang miss di sininya.
dia bikinnya udah ukuran 0 tapi nggak di offset. Jadi kadang-kadang kan takutnya di shop floor itu bisa jadi minus nih. Nah, dari sini pun kita bisa diatur, Pak. Jadi dari sini kita bisa atur lagi yang tadinya ketemu ukurannya 0. Nah, di sini saya bisa pilih stock to lift. Jadi dilebihin berapa mili dari ukurannya. Misalkan saya mau lebihin 1 mili. Jadi dari proses potongnya itu saya lebihin 1 mili di sininya stock to lift-nya. Misalkan saya jadi 1 mili itu bisa dari yang ukuran aktual garis di sini, dia akan offset 1 mili keluar. Nah, dari sini, ada yang mau ditanyain dulu, Pak? Kira-kira? Oke, saya generate ulang. Oke, ini bentar. Nah, sambil nunggu yang ini, saya akan satu lagi, Pak, bikin perbedaannya. Yang tadi kan pakai kompensasinya left. Ini curve-nya saya ganti satu aja deh. Nah, di sini juga bisa diatur, Pak. Kadang-kadang kan si proses cutting-nya itu nggak ada yang beberapa mesin nggak perlu naik kayak proses plasma cutting itu kan dia nggak perlu retract. Nah, di sini Bapak bisa pilih keep nozzle down. Jadi dia akan tetap proses potongnya itu paling pindahnya itu akan motong partnya. Nah, di sini saya tinggal pilih contour selection. Nah, di sini saya pilih loopsnya saya matiin, yang di sininya saya ambil bagian luarnya aja. Nah, dari sini ada beberapa, Pak. Dari sini, kan kadang-kadang kalau part kayak gini pasti akan jatuh, Pak. Karena dia nggak ada pegangannya nih. Oh, nanti dia bakalan jatuh nih saat proses cutting. Nah, saat jatuhnya itu kan kita perlu antisipasi biar dia nggak merusak partnya. Dan dari merusaknya itu, kita antisipasinya, kita tinggal pilih tabs. Jadi dia akan nyisain, Pak. Kalau tahu dulu kayak mainan-mainan atau Tamiya yang dulu, Pak, kan ada tuh yang kayak proses injection-nya itu tab-nya. Jadi kita tinggal mau tag aja. Nah, jadi di sini kita bisa atur nih untuk ukuran tab-nya. Misalkan saya mau cuman tab-nya itu 2 mili. Nah, dari 2 mili ini dia mau positioning-nya itu berdasarkan jarak atau berdasarkan poin. Misalkan Bapak menentuin poinnya itu di bagian pojok-pojok aja. Kalau di sini saya pakainya per distance. Misalkan saya mau per 100. Jadi biar dia nggak jatuh, karena ini setipis ini kan 2 mili untuk lebar tab-nya. Bentar, lagi loading. Jadi dari tab-nya ini Bapak juga bisa tahu nih, dia akan nggak jatuh di bagian mananya. Jadi kita bisa nyiapin nih saat proses cutting-nya selesai, dia nggak langsung jatuh ke bed-nya, Pak. Si proses
laser cutting, plasma cutting, atau water jet ini. Jadi dia akan ada tabnya itu sendiri. Berhenti. Kayaknya ada kesalahan nih Pak, ini saya close dulu ya. Kayaknya not responding. Nah, ini saya buka lagi. Jadi dari beberapa proses yang tadi Pak, itu kan ada beberapa poinnya. Jadi kita bisa dapat reportnya, kita bisa langsung ngoper ke mesinnya tanpa perlu bikin G-code yang kayak tadi, atau Bapak mesinnya itu yang bisa menggunakan G-code. Karena kalau menggunakan G-code pasti biasanya akan lebih akurat karena dia ngikutin dari koordinat si proses si mesinnya nanti. Nah, di sini saya tetap open yang tadi. Ini saya oke, yes. Dan dari sini saya kejar ke proses yang tadi ya, Pak. Nah, di sini saya setting. Oke. Nah, di sini saya tinggal masukin nih untuk kuantitinya berapa. Di sini saya pakai 35. Nah, dari 35 ini saya lanjut lagi ke proses ke CAM-nya. Di sini saya tinggal klik di sini ke 3D model. Di sini saya langsung masuk ke CAM-nya, setup. Stoknya saya pakai yang from solid. Saya pilih yang ini, saya tinggal oke. Nah, di sini untuk proses 2D profile-nya, di sini saya pakai yang tadi 1 mili. Contour selection-nya saya pilih yang si ininya. Saya pilih outer loops. Nah, di sini yang tadi saya bahas pakai tab. Sini saya misalkan pakai 1,5 deh, biar lebih kecil. Ini distance-nya saya pakai 100. Jadi, dia akan baca per areanya gitu, Pak. Jadi, kalau misalkan dari panjang garis ini 300 nih, Pak. Berarti dia per tengah dari sini ke sini, misalkan 150, di sini ada tab-nya, dari sini ke sini 150 ada tab-nya. Jadi dia ada 2 tab dalam satu gini, tergantung dari panjangnya areanya ini, dari garisnya kalau dibentangin, Pak. Nah, di sini saya pilih keep nozzle down. Nah, di sini saya tinggal oke. Nah, di sini dia udah kebaca nih. Oh, di sini cuma satu, sorry. Tadi belum all selection paste. Nah, ini. Bentar. Jet cutting 1 mili. Oke, saya pilih beberapa deh, Pak, biar nggak berat. Soalnya kalau langsung semuanya, takutnya keluar lagi.
Ini saya pilih segaris ini aja dulu. Dan di sini saya pilih tab 150. Ini saya pilih 1,5. Nah, di sini saya pilih keep nozzle down. Nah, di sini saya tinggal oke. Nah, di sini kan kelihatan nih Pak, dia untuk proses pertamanya biar dia nggak jatuh, mana ya? 150 kayaknya terlalu banyak. Ini saya bikin per 50 aja tabs-nya. Nah, di sini kelihatan tuh Pak, ada yang kayak gini nih. Jadi dia akan disisain biar dia nggak langsung jatuh. Kalau dilihat simulasinya, ini Pak, ini saya lihatin stoknya, seperti ini. Jadi saat dia mau proses ini, Bapak tinggal ngetok aja Pak, karena di sini kan proses cuttingnya udah tinggal kayak Tamiya dulu Pak, tinggal dipotek aja. Jadi tanpa dia bakalan jatuh, dia ada penahannya, ada penyangganya. Nah, dari penyangganya itu kan tadi udah dapat nih Pak angkanya. Ini saya tinggal post proses. Nah, dari si inventor cam ini udah mengcover beberapa mesin Pak. Jadi Bapak nggak perlu lagi tuh ada tambahan cas untuk kayak, Mas saya mesinnya ini, kira-kira kalau misalkan ini berapa ya bikin post prosesornya? Nggak perlu Pak, karena dari si inventor cam ini sudah disediakan semuanya berdasarkan ininya, yang udah kerjasama dengan si inventor cam ini. Nah, di sini Bapak tinggal pilih nih. Misalkan di sini saya pakai all vendor, mesin Bapak apa. Tapi kalau misalkan Bapak nggak tahu nih pakai mesinnya apa. Nah, itu kan kontrolernya ada, Pak. Nah, itu Bapak juga bisa atur. Kontrolernya pakai apa. Misalkan di sini saya pakai mesinnya itu Fanuc. Kontrolernya ya. Nah, di sini saya pilih Fanuc. Nah, di sini saya pilih cutting. Oh, Fanuc nggak punya mesin cutting. Yang di sini saya, kalau misalkan Bapak mau cari nih, oh saya nggak tahu Mas, di situ nggak ada. Karena kan kadang-kadang beberapa installer si inventor itu nggak semuanya kebuka ada, Pak. Nah, Bapak tinggal nyari nih di library-nya Autodesk, itu sudah disediakan semua, Pak. Nah, di sini saya pilih untuk proses water jet cutting. Water jet. Nah, ini saya download. Nah, di sini kan ada flow CPS. Nah, di sini saya tinggal ambil nih. Setup. Use personal post library yang tadi di-download. Tadi di mana ya? Ini. Nah, di sini kan ada yang tadi flow, water jet-nya. Nah, di sini saya tinggal ganti ke milimeter. Nah, di sini Bapak bisa lakuin konfigurasi yang biasanya di umum orang lakukan untuk proses editing post processor, Pak. Di sini udah ada. Untuk format versionnya, maksimum bitrate-nya berapa, itu sudah ada semuanya. Kayak Boolean tolerance-nya, untuk circular radius-nya, itu juga udah ada. Di sini saya tinggal post, saya taruh di desktop. Nah, di sini dia sudah buat untuk proses water jet cutting-nya, Pak. Di sini ini yang berdasarkan G-code-nya. Ini untuk proses cutting-nya. Nilai toleransinya sampai segini. Nah, ini untuk sampai ini kan tergantung dari tipe mesinnya. Jadi ini sudah dapat, dan di sini dari sini udah Bapak bisa transfer ke si mesinnya untuk proses water jet cutting atau plasma cutting. Kalau misalkan saya di sini menggunakan plasma cutting, di sini tinggal edit, di sini saya pakai plasma cutting. Sini saya tinggal oke. Nah, di sini saya tinggal klik kanan, post proses lagi, tapi menggunakan laser cutting. Ini saya tinggal post.
Oh sorry, ini prosesnya bukan laser ya. Nah sini saya pilih laser. Sini saya post proses. Yang pakai kernel laser, saya sini tinggal post. Oh, post prosesornya itu nggak bisa, Pak. Sorry, karena itu udah diedit saya kemarin. Ya, ada. Nah, ini. Jadi Bapak udah dapat nih, untuk satuan ininya, temperaturnya berapa, mulai startnya berapa, untuk proses cuttingnya di mana, dia jalannya seperti apa. Di sini saya Bapak udah bisa lihat jalannya. Ini ada. Jadi Bapak udah bisa lihat nih koordinat dari sininya, Bapak sudah tahu nih untuk proses perindahannya, untuk bikin tabnya dia sudah di generate. Nah, jadi dari si Inventor Cam mungkin seperti itu dulu Pak. Karena dari Inventor Cam kalau untuk 1 jam mungkin nggak akan cukup, tapi saya udah kasih gambarannya. Di sini bisa untuk milling, bisa untuk 5 axis indexing, dan untuk bisa cutting, sama untuk mesin bubut Pak. CNC bubut itu Bapak bisa lakukan di Inventor Cam ini. Nah, mungkin dari saya sudah cukup. Kira-kira ada yang mau ditanyain dulu Pak? Sampai sini, ada yang mau ditanyain? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, mungkin bisa saya langsung sambungkan ke kontak sel saya, bisa ke Pak Hafiz. Pak Hafiz bisa dilanjutkan? Atau ada yang mau nambahin dari Mas Fian? Dari saya juga cukup, Mas Kamal. Bapak-bapak, kalau misalkan ada pertanyaan bisa di-unmute mic-nya atau tinggalkan chat di komentar di kolom chat. Iya, boleh. Nah, di sini saya coba ini Pak, kayak bikin pollingnya gitu. Kira-kira dari masing-masing Bapak, tolong diisi Pak. Jadi kayak berapa banyak sih Bapak yang menggunakan software CAD selain AutoCAD atau dari produk Inventor ini. Jadi mungkin saya bisa punya gambaran gimana, oh misalkan Bapak suka kendalanya itu pakai Power Mill nih. Power Mill mungkin ada beberapa untuk dibandingin, Mas ini bedanya dengan ini berapa, kayak gitu-gitu Pak. Mungkin bisa saling koreksi, ada plus minusnya dari software, kayak gitu Pak. Bisa dilihat di layar ya Pak. Jadi di layar itu saya buka pollingnya. Kalau ada yang mau dibicarain boleh di-unmute Pak. Jadi biar kita bisa sharing-sharing. Jadi kalau ada pertanyaan seputar tentang CAM, CAD, mungkin kalau ada, Mas saya ada kendala di proses cutting di mesin CNC-nya atau seperti apa, pembuatan post prosesornya, itu bisa ditanyain sih Pak. Jadi akan lebih mudah saat kita kayak ngobrol nih. Kita mau tahu kurangnya di mana, software ini tuh jeleknya di mana, ada lebihnya di mana, seperti itu Pak. Oke, ada yang di chat.
Hafiz, kira-kira ada yang mau ditambahin? Ya mungkin belum ada sih Mas Kamal, Bapak yang ada di sini. Apabila besok nggak sibuk lagi, bisa mohon untuk join lagi ya Bapak-Bapak ke acara webinar kami besok, hari terakhir, mengenai data manajemen fault dari Autodesk ya Pak. Mungkin itu aja sih dari saya Mas Kamal. Oke, mungkin dari saya cukup Pak. Tapi kalau misalkan kira-kira ada yang mau ditanya, bisa lewat Pak Hafiz untuk pertanyaan tentang teknikal Pak ke saya. Seputar teknik mesin, tentang buat kayak ini mungkin Bapak bisa menanyakan lagi dengan Mas Hafiz lewat, kalau mau menanyakan ke saya bisa lewat Hafiz, untuk kontaknya bisa tanyain ke Mas Hafiz. Mungkin dari saya itu cukup. Selebihnya saya mohon maaf kalau ada yang kesalahan, salah-salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.